Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia di channel kami Mantap Cuy Official 27. Kali ini Mantap akan membawakan cerita Ashabul Kahfi. Tidur bertahun-tahun, berikut hikmah dan teladan kisah pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah nama sekelompok pemuda beriman yang hidup pada masa Raja Dikianus di Romawi, beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Mereka hidup di tengah masyarakat penyembah berhala dengan seorang raja yang zalim. Ketika sang raja mengetahui ada sekelompok pemuda yang tidak menyembah berhala, maka sang raja marah lalu memanggil dan memerintahkan mereka untuk mengikuti kepercayaan sang raja. Tapi Ashabul Kahfi menolak perintah itu. Pasukan Raja Deng. Kisah tersebut antara lain bersumber dari ayat 10 surah Al-Kahfi sebagai berikut. Artinya, ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Ashabul Kahfi mencari tempat berlindung di sebuah gua demi menyelamatkan diri dari ancaman pembunuhan oleh pasukan Raja Dikianus karena menolak untuk berhenti menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberinya petunjuk yang lurus dalam setiap urusan yang mereka hadapi. Usaha mereka untuk bersembunyi di gua dan doa-doa mereka agar Allah senantiasa memberinya petunjuk merupakan bukti bahwa Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang gigih mempertahankan iman, yakni iman tauhid yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perlindungan Allah SWT mereka kemudian tidur selama bertahun-tahun di dalam gua itu. Kisah ini dapat kita temukan sumbernya pada ayat 11 surah Al-Kahfi sebagai berikut. Artinya, maka kami tutup telinga mereka bertahun-tahun dalam gua itu. Allah melindungi mereka dengan membuat mereka tidak mendengar apa-apa. Dengan cara ini mereka tidur nyenyak hingga ratusan tahun. Berapa lama sebenarnya mereka tidur dalam gua itu menjadi perdebatan di antara dua kelompok dalam Ashabul Kahfi sendiri ketika telah bangun sebagaimana dapat kita lihat pada ayat 12 berikut ini. Artinya, kemudian kami bangkitkan mereka dari tidurnya, untuk kami menguji siapakah dari dua golongan di antara mereka yang lebih tepat kiraannya, tentang lamanya mereka hidup dalam gua itu. Mereka kemudian bangun karena Allah yang membangunkannya sebagaimana sebelumnya mereka tidur karena Allah yang menidurkannya. Dengan kata lain mereka tidur selama berabad-abad itu karena memang Allah menghendaki demikian dalam rangka menyelamatkan jiwa dan iman mereka. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, menyebut angka 309 tahun untuk menunjukkan lamanya mereka tidur dalam gua. Mereka mulai tidur di zaman pemerintahan Raja Dikianus dan baru bangun setelah raja yang berkuasa telah berganti beberapa generasi. Masyarakat beserta sang raja pada saat itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa kisah Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran bukanlah kisah yang kebetulan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sengaja menceritakan kisah itu karena banyak pelajaran berharga di dalamnya yang dapat menjadi petunjuk bagi kita semua. Kesengajaan itu dapat kita lihat pada ayat 13 surah Al-Kahfi berikut ini. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Allah sengaja mengangkat kisah Ashabul Kahfi sebagai kisah teladan dari para pemuda yang memang layak untuk menjadi suri teladan dari generasi ke generasi. Apalagi di zaman sekarang di mana tingkat godaan lebih besar daripada zaman dahulu. Yang lebih ditekankan dalam kisah Ashabul Kahfi ini adalah perlunya mempertahankan iman dalam kondisi apapun. Iman memiliki peran sangat penting karena dari situlah akan lahir amal-amal saleh dalam kehidupan di dunia ini yang buahnya akan dinikmati terutama di akhir. Nah sahabat mantap kiranya kisah ini bisa jadi sauri teladan buat kita ambil hikmahnya.
Di era yang serba canggih ini, jika kita tidak pandai-pandai memilah dan memilih, kita mudah sekali tersesat. Belum lagi tuntutan hidup dan gaya hidup seringkali mendorong kita berbuat nekat. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Ikuti terus update terbarunya dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan